Ya, baik, shalom. Saya bersuka cita malam hari ini bisa hadir di tengah saudara sekalian. Terima kasih buat Pak Pendeta Antonius yang juga sudah membuka pintu ya bersama-sama. Saya hadir di wilayah ini karena diatur oleh teman saya Pak Pendeta Reinhard dan terpilih dari satu gereja di gereja yang lain. Dan hari ini adalah yang terakhir setelah nanti pada hari Minggu saya akan khotbah di gereja Stadion Mini dan akan kembali ke Surabaya. Ya, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita mau belajar dari kisah orang kaya dan Lazarus. Semua ayat yang dikutip nanti akan ada di slide, saudara tinggal memperhatikan di sana. Mari kita perhatikan Lukas 16 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya kau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudara, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ini adalah cerita yang sangat-sangat terkenal. Ya, saya yakin saudara semua pernah baca dan mungkin pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini. Tapi saudara-saudara, di kalangan para penafsir Alkitab ada perbedaan pandangan, yaitu apakah ini cerita sungguh-sungguh atau ini hanya perumpamaan. Menurut saudara, apakah kisah ini sungguh-sungguh terjadi, ataukah ini hanya sekedar perumpamaan yang Yesus berikan untuk mengajarkan hal tertentu? Ada penafsir yang mengatakan bahwa itu hanya perumpamaan karena dilihat dari konteksnya mulai Lukas 13, ada banyak perumpamaan Yesus berikan, dan bagian ini adalah salah satu contoh perumpamaan Yesus bagikan. Tapi saudara, saya kurang setuju dengan penafsir itu. Kenapa? Biasanya kalau perumpamaan tidak menyebut nama orang secara spesifik atau nama tempat secara spesifik, misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapakah anak yang hilang itu? Siapa namanya? Kakaknya nama siapa? Ayahnya nama siapa? Tidak disebutkan. Perumpamaan tentang penabur, siapa yang menabur? Tidak disebutkan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, siapa orang yang dirampok itu? Siapa nama imam? Siapa nama orang Lewi? Siapa nama orang Samaria? Tidak disebutkan. Biasanya perumpamaan tidak menyebutkan nama, tapi di dalam cerita kita ini minimal ada 2 nama yang adalah tokoh historis di sana.
Yang pertama kita bisa lihat ada nama Lazarus disebutkan, dan yang kedua tokoh historisnya adalah nama Abraham dicatat di sana. Itu berarti bahwa bagian ini bukan hanya sekedar perumpamaan. Ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, saudara-saudara, cerita ini berkisah atau memberikan kontras tentang dua orang, yakni orang kaya dan Lazarus. Tentang orang kaya ini, dia begitu kaya, dikatakan dalam ayat yang ke-19. Next. Nah, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Saudara, dia selalu berpakaian jubah ungu. Mungkin pada waktu kita sekarang ada ibu yang pakai jubah ungu atau baju ungu, tidak istimewa. Kalau ada bapak yang pakai jas ungu, tidak istimewa. Tapi itu berbeda pada zaman dulu. Kain ungu adalah kain yang sangat mahal. Hanya raja, hanya imam, dan hanya konglomerat yang bisa pakai. Kenapa? Karena kain ungu diproduksi dari kota Tiatira, dan itu sangat mahal harganya. Kita ingat di Kisah Rasul, ada Lydia penjual kain ungu dari Tiatira. Tapi orang ini dikatakan selalu berpakaian jubah ungu. Selalu, berarti orang bukan main-main, kaya luar biasa. Dan dikatakan, dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Saudara pernah ketemu ada orang yang setiap tahun pesta? Setiap tahun ada pesta di rumah. Pernah ketemu? Mungkin ada, dalam tiap tahun ada pesta ulang tahun. Ya kan? Pernah ketemu ada orang yang tiap bulan pesta? Kecuali dia punya anak 12, anak pertama lahir Januari, anak kedua Februari, dan dia bikin ulang tahun. Pernahkah ketemu ada orang yang bikin pesta setiap minggu? Rasanya enggak. Tapi orang ini bersukaria dalam kemewahan setiap hari. Berarti dia betul-betul kaya, bukan hanya sekedar kaya biasa, kaya sungguh-sungguh. Sementara itu, orang yang kontras dengan itu adalah Lazarus, digambarkan sangat menderita. Perhatikan ayat 20-21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan bolong, berbalik dengan rumah orang kaya itu. Kelihatan kan pengemis? Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Memangnya apa yang jatuh dari meja? Remah. Remah itu apa? Sisa yang bagaimana? Ya? Ini saudara, zaman dulu orang makan belum ada sendok, jadi makan pakai tangan. Setelah itu kalau kita makan pakai tangan, biasanya kita cuci tangan di mana? Wastafel, atau ada mangkok isi air. Tapi orang zaman dulu cuci tangan pakai roti. Ada semacam roti tawar, habis makan roti itu diambil dan bersihkan tangan. Buang. Roti dan cuci tangan itu yang namanya remah. Jadi kata lain, si Lazarus ini dia menanti kalau ada orang kaya itu makan, bersihkan tangan pakai roti, dibuang, baru itulah yang dia makan. Dan dikatakan bahwa malahan anjing-anjing datang menjilat perutnya, saking miskin malah penasihat kata dia melihatnya begitu lapar, begitu sakit, sampai-sampai tidak bisa usir anjing yang datang menjilat perut. Saudara sesakit apapun kalau ada lalat datang, usirkan. Ada anjing datang menjilat saudara, pasti saudara usir. Tapi ini Lazarus tidak punya kemampuan usir anjing. Betapa miskin dan sakit dan lelah. Satu kaya raya, satu miskin belah. Dan cerita selanjutnya kita sudah baca. Dan hari ini saya mau ajak kita seperti tema kita, belajar dari kisah ini. Belajar dari kisah orang kaya dan Lazarus. Nah, kita mau belajar apa? Saya hari ini mau menarik pelajaran rohani dari kisah ini. Beberapa pelajaran. Pertama adalah semua kita pasti mati. Semua kita pasti mati. Ini dibuktikan dari fakta bahwa Lazarus yang miskin maupun orang yang kaya itu akhirnya sama-sama mati. Perhatikan 22-23. Kemudian
miskin itu. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Biarpun orang kaya mati belakangan, Lazarus mati duluan, tapi dua-dua mati. Tidak peduli orang itu sangat kaya dan mewah, tidak peduli Lazarus sangat miskin, akhirnya sama-sama mati. Dan ini memberikan pelajaran, semua manusia pada akhirnya harus mati. Semua kita tahu itu kan? Tapi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa semua orang harus mati? Mengapa kematian harus ada? Kita melihat bahwa dunia ini mempunyai satu musuh, yaitu kematian. Orang menemukan vaksin ini, vaksin itu, obat anti ini, anti itu. Belum pernah ada obat anti mati, vaksin anti mati. Tidak. Mengapa saudara kematian ada? Kematian ada karena ada dosa. Seandainya dosa tidak terjadi, tidak ada yang namanya kematian. Kematian ada karena dosa. Sejak Allah menempatkan Adam di dalam Taman Eden, Allah sudah berfirman pada dia, Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Waktu engkau makan, waktu engkau berdosa, pasti mati. Maka mati adalah konsekuensi dosa. Semua orang asalnya berdosa pasti mati. Yesus tidak berdosa, tapi mengapa mati? Ya karena dia menanggung kematian kita. Tapi seharusnya adalah semua orang berdosa itu mengalami kematian. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Maka saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa memang pada hari orang memakannya, ada memakannya, pastilah dia mati. Tapi kenapa ada masa umur sampai 130 tahun habis makan buah itu tidak mati? Apakah firman Tuhan salah? Tidak. Karena kematian ada 3 macam. Mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Mati jasmani, putus nafas. Dan mati kekal di dalam neraka. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa manusia berdosa pasti mengalami 3 kematian ini. Mati rohaninya terpisah dari Allah pada satu titik dalam hidupnya, dia hilang nyawanya. Mati jasmaninya, dan kalau tidak ada solusi, maka dia akan melanjutkan kematian itu di dalam neraka. Dan saudara-saudara, kematian ini menjadi bagian manusia yang tak bisa terhindarkan dan tidak bisa diatasi. Ada orang yang bilang begini, pendeta, saya ingin tahu di mana saya mati. Kenapa? Supaya kalau saya tahu di mana saya mati, seumur hidup tidak akan pernah pergi ke sana. Kalau saya tahu saya mati di Bali, saya tidak pernah akan injak Bali. Saya tahu saya mati di Jakarta, saya tidak akan pernah injak Jakarta. Masalahnya itu tidak bisa dihindarkan. Kematian itu menjadi bagian dari setiap orang berdosa, dan tidak ada yang bisa melawan kuasa kematian. Di Irak ada satu cerita tentang ada seorang tuan yang memiliki seorang budak, seorang hamba. Lalu mereka di sana percaya bahwa yang mencabut nyawa orang itu adalah malaikat maut. Kalau malaikat maut sudah datang, itu artinya kau segera jadi almarhum. Maka si budak ini pergi ke pasar. Begitu si budak pergi ke pasar, ternyata malaikat maut sedang melihat dia. Lalu malaikat maut melambai-lambai. Takutnya dia, ini berarti dia akan mati. Begitu takut dia lari ke rumahnya, dia lari ke rumah dia muka pucat. Lalu tuannya bilang, ada apa? Dia bilang, Tuan, saya takut sekali Tuan, saya sangat takut. Kenapa? Saya tadi di pasar ketemu malaikat maut dan dia sedang melambai-lambai, dia mau mencabut nyawa saya. Tuan, tolong saya Tuan. Begitu dia takut, dia bilang, Tuan, lalu apa yang saya bisa berikan bagimu? Lalu dia bilang, Tuan, saya takut sekali, saya mau lari menjauh dari malaikat maut. Tolong kasih saya seekor kuda, saya mau lari jauh. Tuan yang bilang, memangnya kalau kemana? Saya mau lari ke kota yang paling jauh dari sini, namanya kota Samara. Saya mau lari ke sana. Tuan yang kasihan, kasih dia kuda. Naik kuda, langsung lari menuju ke Samara, menghindar malaikat maut. Tuan yang penasaran, lalu pergi ke pasar, cari itu malaikat. Lalu ketemulah si Tuan, malaikat maut, mengapa kau menakut-nakuti hamba-Mu?
Malaikat bilang, saya tak akan nakut-nakuti dia. Ya tapi kau menambah-nambah, dia jadi ketakutan. Kau mau cabut nyawanya. Malaikat bilang begini, saya menambah-nambah itu hanya karena mau tanya. Kenapa? Karena saya heran. Heran apa? Karena menurut yang tersurat, malam ini saya harus jemput dia di kota Samara. Yang saya heran, kenapa dia ada di sini? Ya, kalau begitu, malaikat maut akan jemputnya di Samara. Dan tadi pagi dia lari ke Samara. Berarti dia lari bukan menjauh kematian, lari mendekati kematian. Tidak ada orang bisa menghindar kematian. Satu hari nanti saya selalu berkata, ingat baik-baik, kita semua ini adalah calon almarhum, calon almarhum. Dan kalau saya buat berulang tahun, biasanya saya selalu ngomong pada yang berulang tahun, hari ini umurmu bertambah panjang, tapi juga bertambah pendek. Karena Tuhan sudah kasih jatah masing-masing umur berapa kan? Ya, lo 50 tahun mati, 60 tahun mati, 70 tahun mati, 80 tahun mati. Kalau Tuhan kasih kamu stok umurnya 60 baru mati, waktu umur 50 tahun stok sisa ulang tahun ke 51 bisa 9, ulang tahun ke 57 sisa 3, ulang tahun ke 59 jadi ulang tahun itu umur bertambah atau berkurang? Tergantung lihat dari mana. Kalau dia dari sini dari tahun lahir tambah 50, 51, 52, 53. Tapi kalau lihat dari sini makin berkurang 5, 4, 3, 2. Tapi kita tidak suka lihat dari sini. Sukanya lihat dari sini panjang umur panjang. Tapi kalau lihat di sini nyanyinya gimana? Pendek umur pendek. Nah, karena itu sudah baik-baik bahwa ini hanya soal waktu. Karena saya harus mati, karena saya orang berdosa. Kalau saya adalah pendosa, saya tidak mungkin menghindar dari kematian. Pelajaran pertama bagi kita adalah setiap kita akan mati. Tidak peduli tua, tidak peduli muda, ya, tidak peduli sakit, tidak peduli sehat. Kadang-kadang ada orang sudah mau tangan, rasanya sudah mau mati, tapi tubuh-tubuh tidak mati-mati. Ada orang mau parfum, habis semprot parfum dia turun, dihantam oleh mis, selesai. Maka semua kita pasti mati. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah ada hidup di balik kematian. Saudara, kematian rupanya bukan akhir dari eksistensi manusia. Atau dengan kata lain, kehidupan tidak berakhir di ruang kubur. Masih ada cerita lebih lanjut. Seandainya kematian itu bagian akhir dari eksistensi kita, maka cerita orang kaya dan Lazarus itu berakhir. Matilah orang miskin itu dan mati juga orang kaya itu, selesai. Tapi ternyata setelah orang kaya itu mati, setelah Lazarus mati, ceritanya masih bersambung. Ini episode kedua. Ya, episode kedua. Dan menariknya adalah ya bahwa ternyata cerita ini, kehidupan cerita waktu hidup hanya pendek. Ada orang yang kaya raya berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersyukuria dalam kemewahannya. Ada Lazarus yang miskin, melarat, sakit dan seterusnya. Tapi begitu mati, ceritanya lebih panjang dari hidup. Itu berarti bahwa hidup di dunia ini singkat, tapi nanti setelah mati itu ceritanya lebih panjang. Jadi jangan pikir mati selesai jadi bunuh diri. Tidak, kau pikir bunuh diri dan selesai. Tidak, bunuh diri itu hanya melanjutkan di bagian sebelah. Di sebelah kubur ada kehidupan. Nah, kita mau lihat di ayat 22-23. Kemudian matilah orang miskin itu. Ceritanya selesai? Tidak. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, belum titik koma. Lalu dikubur dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Cerita waktu hidup hanya 5 ayat, tapi cerita setelah mati ada 9 ayat.
Itu berarti bahwa kehidupan di balik kematian itu adalah kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Dan karena itulah, apabila saudara mati sekali lagi, jangan pikir semua selesai. Ada orang yang begitu stres, begitu beban, begitu berat, hutang tidak lunas. Lalu aku yang pikir lebih aman bunuh diri, karena bunuh diri selesai, bebas. Tidak. Hidup masih berlanjut. Ingat bedanya manusia dengan binatang. Menurut kitab Kejadian itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu manusia. Tidak pernah Tuhan bilang baiklah kita cipta pohon menurut gambar dan rupa Tuhan. Tidak. Tidak, Tuhan tidak bilang baiklah kita cipta sapi, baiklah kita cipta babi, kuda menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Hanya manusia. Kalau begitu pertanyaannya, waktu Tuhan mencipta kita menurut gambar dan rupanya, itu apa maksudnya? Maksudnya begini, waktu Tuhan mencipta kita, Dia tidak hanya mencipta kita begitu saja, tapi Dia memasukkan sejumlah sifatnya ke dalam kita. Misalnya, Tuhan itu adalah roh. Maka waktu Tuhan mencipta kita, Tuhan memasukkan rohnya sehingga kita menjadi makhluk rohani. Maka anjing, babi, rusa itu bukan makhluk rohani. Coba. Seperti rusa itu sungai, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Jiwaku rindu engkau seperti rusa rindu sungai. Saya rindu Tuhan, rusa rindu sungai. Merindunya rusa pada sungai sama dengan merindunya saya pada Tuhan. Saya rindu Tuhan, rusa rindu sungai. Tapi apakah rusa bisa rindu Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena rusa tidak diciptakan dengan gambar dan rupa. Binatang-binatang tidak dicipta dengan sifat kekal. Tapi manusia, karena Allah kekal, Dia memasukkan sifat kekal ke dalam manusia, maka manusia itu menjadi makhluk kekal. Kalau Allah kekal ke sana, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak dari selama-lamanya, tapi kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mati tidak berakhir. Di sini ada babi. Kalau kau tangkap babi itu dan potong dari daging babi sampai babi tadi ada, sekarang tidak ada. Ada anjing, kau tangkap anjing dari RW, tadi anjingnya ada, sekarang tidak ada lagi. Tapi di sini ada Islam, kau tangkap dan kau potong dan kau bakar dan kau makan. Tadi Islam ada, setelah kau makan, apakah Islam tidak ada? Tidak, jiwanya tidak mati. Maka orang mati itu tidak membuat eksistensinya hilang. Itu karena Allah cipta kita dengan gambar dan rupa. Allah itu pencipta, karena Dia pencipta, waktu Dia cipta kita, Dia masukkan daya cipta, sehingga akhirnya manusia memiliki kreativitas atau daya cipta. Maka manusia beda dengan binatang. Maka karena manusia dicipta dengan sifat kekal, maka sekali Tuhan menciptakan manusia, manusia tidak pernah rusak. Ingat, setelah mati mau lanjut di surga, lanjut selamanya. Mau lanjut di neraka selamanya. Itu perhatikan, karena orang saksi Yehova tidak percaya neraka. Orang saksi Yehova tidak percaya neraka. Kalau memang tidak ada neraka, terus bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang lain? Hilang. Right? Itu menurut ajaran saksi Yehova. Tapi Alkitab jelas tidak mengajarkan begitu. Ada hidup setelah mati dan kehidupan berlanjut setelah mati. Lanjutnya di mana? Di 2 tempat. Coba lihat Lukas 16:23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Sebenarnya terjemahan yang lebih baik bukan pangkuan Abraham, the bosom of Abraham, dada Abraham. Abraham ada di mana? Suatu hari nanti akan banyak orang datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan duduk makan bersama dengan Abraham di dalam kerajaan Bapa.
Kalau begitu Abraham di mana? Di surga. Kalau Abraham di surga dan Lazarus ada di pelukannya, Lazarus di mana? Surga. Nah, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Dia menderita sengsara di alam maut. Kata alam maut di sini itu bahasa Yunani Hades. Hades itu bisa berarti dunia orang mati. Hades bisa berarti kuburan, dan Hades bisa berarti neraka. Dan di sini menurut saya Hades harus diterjemahkan sebagai neraka. Makanya coba perhatikan Alkitab bahasa Inggris, ya, King James. And in hell he lift up his eyes. Dan di dalam neraka. Dalam Alkitab bahasa Inggris yang lain, Today's English Version diterjemahkan he went to hell. Dia pergi ke neraka. Kalau begitu, maka waktu mati Lazarus ada di surga, orang kaya ada di neraka. Ingat, hanya dua tempat saja. Kalau tidak ada di surga, berarti kalau cari di neraka tidak ada, berarti jadi tidak ada. Saya memang tidak di surga, tapi tidak ke neraka juga. Bisa. Makanya saya cerita ada ibu guru. Saya baca cerita ibu guru yang tanya anak-anak sekolah, anak-anak, binatang apa yang paling besar di dunia? Yang lain bilang raja, yang lain bilang jerapah, yang lain bilang dinosaurus. Tapi ada anak sekolah minggu bilang ikan Yunus. Kenapa? Karena ikan Yunus bisa menelan Yunus dari besar. Lalu ibu guru bilang, kenapa belum percaya dongeng ikan Yunus? Karena dongeng ibu guru, betul. Itu dongeng. Coba kalau begitu menjelaskan, mengapa ikan telan Yunus tapi Yunus tidak mati? Ini anak sekolah minggu bingung. Saya tidak tahu. Nanti saya sampai surga kalau saya tanya Yunus. Kalau ibu guru, bagaimana kalau Yunus tidak di surga? Kalau Yunus tidak di surga, berarti nanti ibu guru yang tanya. Karena kalau Yunus tidak di surga, pasti dia di neraka. Ibu guru yang tanya, artinya ibu guru juga masuk neraka. Jadi tempatnya hanya dua, surga atau neraka. Dan Alkitab bicara ini artinya surga itu ada, neraka itu ada. Pernah ada orang tanya, Pak, dari mana saya tahu surga itu ada? Sedangkan saya belum pernah di surga. Dari mana saya tahu neraka itu ada? Sedangkan kita belum pernah ke neraka. Saya tahu bumi ada karena saya pernah ke bumi. Saya tahu Amsterdam ada karena saya pernah ke Amsterdam. Tapi neraka itu dari mana saya tahu neraka? Dari mana saya tahu surga? Memang masalahnya ini masalah iman. Dan kitab suci mengatakan begitu. Kita percaya tidak ada, hanya dimensi yang berbeda dengan dimensi fisik. Mau cari kemana saja, pakai pesawat luar angkasa, cari surga neraka, saudara tidak mungkin ketemu. Ketika Yuri Gagarin pertama kali pergi ke bulan, itu baru orang mendarat bulan pertama kali. Lalu Yuri Gagarin dengan pesawatnya Apollo-nya, lalu dia terbang keliling bulan, lalu dia tanya mana surga, mana neraka, mana Tuhan Allah, lihat dia ada. Waktu dia pulang ke bumi, dia bilang saya sampai bulan dan ternyata surga tidak ada, neraka tidak ada. Lalu seorang pendeta Amerika menanggapi Yuri Gagarin, ya memang saya tahu tidak melihat neraka. Kenapa? Karena kau tetap di dalam pesawatmu dan kau tetap pakai tabung oksigen. Coba sambung tabung oksigen, keluar dari pesawat, saya jamin kau lihat neraka langsung. Surga, neraka sekalipun tidak kelihatan, tapi itu bukan berarti kau tidak ada. Karena sesuatu yang tidak dilihat belum tentu tidak ada. Kita pun tidak pernah melihat Allah secara fisik, tapi kita percaya dia ada. Satu hari seorang profesor berdiri di depan kelas. Profesor yang ateis, tidak percaya Allah. Lalu dia mengajukan pertanyaan. Mahasiswa sekalian, saya mau tanya kalian. Pertama, siapa yang pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa pernah apa Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada. Lalu profesor bilang ini, karena Tuhan Allah tidak pernah lihat, Tuhan Allah tidak pernah apa? Kesimpulan saya, Tuhan Allah tidak ada.
Ya silakan. Dia bilang, Prof, bolehkah saya bicara kepada teman-teman saya dari depan kelas? Silakan. Lalu si anak itu datang dan bilang, teman-teman sekalian, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Pertama, siapa di antara teman-teman yang pernah melihat otak profesor? Tidak. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang pernah raba otak profesor? Tidak. Karena otak profesor tidak pernah dikira, tidak pernah dirawat. Kesimpulan saya, ini profesor tidak punya otak. Hanya karena tidak pernah dilihat dalam pelanggan rawat, apakah itu berarti tidak ada? Siapa yang kalau saudara pernah lihat listrik? Listrik itu memang buka segitiga atau segi 4 atau segi 5. Tidak ada orang pernah lihat. Yang kita lihat cuma akibat listrik. Akibat listrik AC hidup, akibat listrik setrika panas, akibat listrik sound system bunyi, akibat listrik ini. Tapi listriknya sendiri bentuknya bagaimana? Tidak terlihat. Karena tidak terlihat, karena tidak bisa lihat listrik, tidak bisa tidak percaya ada listrik. Coba kau pegang kabel terakhir, kau langsung sadar dia ada bukan? Ya? Nah, maka sama surga neraka memang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi sebenarnya itu adalah realitas rohani yang dimensinya berbeda. Karena itulah maka begitu orang lagi lanjut 2 tempat, surga atau neraka. Dan saudara-saudara, disinilah bahwa orang kaya itu mati langsung ke neraka. Begitulah Lazarus mati dari pangkuan Abraham di surga. Nah, tentang surga dan neraka ini, saya mau menarik 2 pelajaran di sini. Pertama adalah tidak ada perpindahan tempat ketika kita sudah masuk surga atau neraka. Tidak ada perpindahan tempat. Maksudnya adalah, jika orang sudah masuk surga, dia tidak bisa pindah ke neraka. Kalau orang sudah pindah ke neraka, dia tidak bisa masuk neraka, dia tidak bisa pindah ke surga. Perhatikan ayat 26. Selain itu, daripada itu di antara kami dan engkau, ini kata Abraham. Kami berarti Abraham dan Lazarus. Di mana? Di surga. Di antara kami di surga dan engkau di neraka, dan tentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini dari surga kepadamu ke neraka, ataupun mereka yang mau datang dari situ dan neraka kepada kami di surga tidak dapat menyeberang. Berarti antara surga dan neraka ada jurang yang tak terseberang. Orang surga tidak bisa ke neraka, orang neraka tidak bisa ke surga. Kalau sampai saudara mati dan masuk neraka, kepengen pindah surga tidak bisa. Tapi kalau saudara sudah masuk surga tapi agak gila, kepengen ke neraka juga tidak bisa. Itu berarti bahwa masuk surga, masuk neraka, kondisinya paten, kondisinya tetap tinggal berubah. Jadi sekali masuk surga akan tetap masuk surga, sekali masuk neraka akan tetap masuk neraka. Tidak ada mutasi, tidak ada perpindahan. Bersyukurlah kalau saudara masuk surga, saudara nyaman di surga selama-lamanya. Tapi kalau saudara sampai masuk neraka, jangan berharap keberhasilan. Jonathan Edwards, seorang tokoh revival Amerika, satu kali berkhotbah yang mengerikan. Sinner in the hand of an angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Jonathan Edwards berkhotbah dari mimbar sambil tunduk berkhotbah. Begitu dia akan buka, jemaat sudah berayap di lantai gereja menangis dan ada yang peluk tiang-tiang gereja, rasa terlempar sampai ke neraka. Mengapa bisa begitu? Karena Jonathan Edwards berkhotbah, apabila engkau masuk neraka, satu titik waktu engkau mati masuk neraka, engkau akan menjalani bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Setelah kamu menjalani 1 juta tahun di neraka, kamu coba lihat ke belakang dari titik di mana kau masuk. Ternyata sudah 1 juta tahun hanya 1 titik. Dan setelah kamu lihat masih berapa lama harus kau jalani, kau lihat garis tak berujung di sana. Sudah 1 juta tahun hanya 1 titik, lalu 1 garis tak berujung berapa tahun di sana? Selama lamanya dan tidak bisa berubah. Karena itu kalau sampai masuk surga, bersyukur karena saudara bahagia kita. Masuk neraka menderita kekal dan tidak ada solusi lagi.
Ini catatan pertama. Catatan yang kedua adalah tidak bisa keluar lagi dari sana ketika sudah masuk ke surga atau neraka. Ya, kalau orang sudah masuk surga, dia tidak bisa keluar lagi. Kalau orang sudah masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Kalau tadi dari surga mau pindah neraka tidak bisa, neraka mau pindah surga tidak bisa. Tapi kalau sudah masuk surga, kepengen keluar lagi ke bumi tidak bisa. Kecuali Tuhan bangkitkan, kecuali Musa dan Elia. Selain itu sudah masuk surga tidak bisa keluar ke dunia ini, dan sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Karena itu tidak ada yang namanya arwah yang bayangan. Ya, si manis jembatan Ancol atau yang lain itu hanya ada di Indonesia, tapi tidak ada di kita. Coba saudara bayangkan, kalau misalnya Bapak Pendeta Kartomius Adi sudah dikubur, 40 hari kemudian saudara lihat di jalan, ada Bapak Pendeta berkunjung lagi ke neraka. Pertanyaannya adalah, apakah arwah Bapak Pendeta keluar dari surga? Ataukah ada oknum lain yang menyerupai beliau? Kalau kita belajar nanti membandingkan dengan bagian tinggal surga ini, kalau orang sudah mati, selesai urusannya dari dunia ini. Orang mati tidak kembali ke rumahnya, orang mati tidak kembali pada kehidupan ini, maka sudah pasti yang memunculkan diri dalam mimpi-mimpi dan sekarang kalau mimpi no problem, tapi mimpi menunjukkan diri langsung sudah pasti setan yang berubah. Jadi kalau papamu dan mamamu sudah menjelang Natal, mereka datang di tempat saya di Kupang sana. Kalau mau Natal itu kuburan penuh dengan kue, karena banyak orang pergi ambil kasihan papa, mama, oma mau Natal begini, kita ada kue, mereka di mana? Jadi kalau kue, kalau kopi sedang ada di kuburan. Jadi kerja saya waktu kecil sudah menjalankan, aku tinggal mau kemana cari kuburan. Kalau orang sudah mati tidak balik lagi. Saya pernah mengenal seorang ibu, mengenal mereka, menyayanginya, dia menyayangi saya, ya. Dan dia satu-satunya dari keluarga Islam yang masuk Kristen. Lalu matilah dia. Dia tidak punya siapa-siapa. Begitu dia mati, dapatlah keluarganya Islam. Dan mereka percaya bahwa setelah umat ini dimakamkan, nanti 40 hari kemudian, itu arwahnya umat masih muda-muda di situ. Nanti pas 40 hari baru umat pergi jauh, umat akan bangkit. Dan tandanya adalah mereka taruh terigu di ayam di tempat yang rata. Nanti umat akan pamit, umat datang pasang cap 2 kaki. Itu tanda umat pamit. Nah, maka pas hari yang 20 mereka menaruh terigu yang sudah diayam persis di bawah tempat tidur waktu mayat dibalik. Saya juga penasaran. Akhirnya malam itu saya tidur di tempat tidur itu. Jam 1 pagi saya lihat, oh masih rata, tapi orang belum datang. Jam 3 pagi saya lihat, masih rata. Saya tidak bisa tidur, saya tak perlu mengetahui dan taruh kaki. Jam 5 pagi saya lihat itu masih rata. Jam 6 pagi rata. Begitu saya lihat masih rata, mulai muncul pikiran nakal saya. Saya buka sendal saya taruh dan saya naik dan cucuk diam. Begitu jam 6:30 mereka lihat ada 2 tanda kaki bernama umat sudah bangun. Saya ketawa lucu, tapi saya tidak bisa menyesal. Gara-gara saya nakal, mereka tambah yakin bahwa yang bangun adalah seharusnya saya tidak nakal supaya membuktikan bahwa itu tidak benar. Tapi mereka akhirnya tambah yakin karena melihat ada 2 tanda kaki di sana. Ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa Lazarus tidak bisa keluar. Orang kaya itu juga tidak bisa keluar dari sana. Dia minta Bapak Abraham suruh Lazarus keluar, kasih tahu 5 orang saudara. Kenapa dia suruh Lazarus? Karena dia sendiri tidak bisa keluar.
Waktu dia minta Abraham sudah satu keluar, Abraham juga tidak izinkan. Berarti sudah masuk neraka tidak bisa keluar, sudah masuk surga tidak bisa keluar. Kalau sampai ada yang keluar, itu berarti roh gentayangan, bukan roh manusia, roh setan. Catatan ketiga, masuknya orang ke surga atau neraka terjadi persis setelah kematian. Perhatikan ayat 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti yang mati ke pangkuan Abraham di surga. Pada hari dia mati, jiwanya sampai surga. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara di alam bawah. Berarti tubuhnya masih dikubur, tapi jiwanya sudah sengsara di alam bawah, di tempat terdekat. Berarti sementara tubuhnya di kuburan, jiwanya sudah di neraka. Kapan? Pada hari ini. Kalau sudah mati tanggal 20, kubur berapa? Ya, 23, ya kan? Kalau sudah mati tanggal 20, tubuh baru dikubur 23. Tapi jiwa atau roh langsung surga tanggal 20. Atau kalau sudah tidak percaya Yesus, langsung masuk neraka tanggal 23 itu. Langsung pada harinya. Bukankah kita baru di akhir zaman? Ya. Tapi ada dua macam pengadilan. Pengadilan umum, pengadilan massal, itu tunggu Tuhan Yesus datang. Tapi ada pengadilan individual yang dibicara dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan mati satu kali dan dihakimi. Nah, kalau begitu sekarang, misalnya Bapak, begitu Bapak mati hari ini, jiwa Bapak, kalau Bapak ke surga, jiwa Bapak ke surga, tubuh belum. Jadi yang masuk surga cuma jiwanya saja, rohnya, tubuhnya belum. Tunggu kapan? Tunggu Tuhan Yesus datang. Tapi kalau Bapak misalnya harus masuk neraka, maka begitu mati, jiwa langsung neraka. Tubuh belum. Tunggu Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan orang mati, baru jiwa dan tubuh Bapak digabung di neraka. Begitu juga jiwa dan tubuh Bapak digabung di surga. Faktanya, begitu Lazarus mati, langsung dipenuhkan Abraham di surga. Orang yang mati langsung menderita sengsara di dalam neraka. Nah, kalau begitu, perhatikan baik-baik bahwa setiap saat kita bisa mati kan? Setiap saat bisa mati kan? Gak perlu sakit kan? Kemarin baru saya cerita, ada orang sehat walafiat. Dia tiba-tiba keluar ke halaman rumah. Tiba-tiba sesuatu terjun dari langit, hantam kepalanya dan dia jatuh dan mati tanpa tahu mengapa dia mati. Dan yang mengherankan, orang lebih heran, kenapa? Karena ditemukan bahwa yang menghantam kepala dia dari langit adalah seekor penyu atau kura-kura. Orang bingung, bagaimana ada kura-kura melayang dari langit? Sampai akhirnya beberapa saat baru semua orang tahu, karena mereka mengamati. Rupanya ada seekor elang yang biasa tangkap kura-kura di laut, pawat sebagai mangsa. Itu kerjanya elang. Hari itu elang tangkap penyu yang gemuk. Waktu dia terbang-terbang, dia tidak kuat lagi, terpaksa elang lepas. Ternyata elang lepas, pas beliau punya keluar, belak dan mati tidak. Dia sampai bisa mati. Dan kalau dia tidak, dia harus masuk neraka. Maka hari ini sehat-sehat, hari ini masih makan bersama, hari ini masih ketemu, hari ini masih senyum bersama, tiba-tiba besok keluar neraka. Covid kemarin menjadi pengalaman. Kita baru ngobrol-ngobrol dengan teman. Ternyata dia mati jam 6. Jam 6 pagi sudah pulang kubur. Jam 10 mau telepon dia. Apa sudah mati dari pagi? Astaga. Dan itu berarti tiap hari sudah bisa masuk neraka. Kalau memang harus masuk neraka. Tapi kalau memang masuk surga, tiap hari masih bisa masuk surga. Amin. Pertanyaan adalah kita masuk surga atau neraka? Hal ketiga yang kita bahas, iman itu adalah syarat diselamatkan atau masuk surga. Pertanyaannya, Lazarus masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Orang kaya itu masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Ingat, Lazarus miskin dan dia masuk surga. Orang kaya, dia kaya dan dia masuk neraka. Ini tidak boleh ditafsirkan bahwa dia masuk surga karena miskin. Dan
dan orang itu masuk neraka karena kaya. Lazarus miskin kan? Masuk neraka, masuk surga. Berarti di surga ada orang miskin. Tapi di surga Lazarus ketemu siapa? Abraham. Apakah di dunia ini Abraham orang kaya atau miskin? Kalau begitu di surga ada orang miskin, ada orang kaya, waktu di bumi. Maka sama juga di neraka juga, orang kaya bisa di neraka, orang miskin bisa di neraka. Terkenal atau tidak terkenal bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Berarti masuk neraka bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya. Masuk surga neraka tidak ditentukan. Lalu apa yang menjadi penentu? Dari bagian kitab suci yang lain kita tahu bahwa iman itu syarat. Ya, Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14:6, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, tidak melalui Yesus. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti kesimpulan kita bisa orang kaya itu masuk neraka karena dia tidak beriman kepada Kristus, sedangkan Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin, tapi karena dia beriman kepada Kristus. Hal ini bisa terlihat lagi dari ayat 27 sampai 31. Coba perhatikan saja. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, suruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan. Saudara-saudaraku jangan masuk neraka. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian ini. Jadi menurut Abraham, kalau 5 saudaraku itu mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan masuk neraka. Jadi apa yang menyebabkan mereka masuk surga? Karena mereka mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Apa yang menyebabkan mereka itu masuk neraka? Karena dia tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Ayat 31. Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dan ada orang mati. Berarti yang menentukan ini adalah percaya pada kesaksian Musa dan para nabi. Dan terus kesaksian Musa dan para nabi itu apa? Perhatikan Kisah 26, 23. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya, telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan dia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berarti inti kesaksian Musa para nabi itu Mesias, Kristus. Oke, Kisah 28 ayat 23. Dia menerangkan dan memberikan kesaksian pada mereka tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Dia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Berarti kesaksian Musa para nabi Yesus. Yohanes 1:45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus. Berarti inti dari kesaksian Musa dan para nabi itu Yesus. Maka mengapa sampai orang kaya itu pergi ke neraka? Karena dia tidak percaya kesaksian Musa dan para nabi, yaitu tidak percaya Yesus. Sedangkan mengapa Lazarus pergi ke surga? Karena dia percaya Yesus seperti yang diberitakan Musa dan para nabi. Kalau begitu, kunci untuk pergi ke surga itu adalah iman kepada Yesus. Mengapa pada Yesus? Karena Yesus satu-satunya juru selamat. Di dunia ini tidak ada juru selamat. Kenapa tidak ada juru selamat lain? Karena begini, supaya jadi juru selamat ada 2 syarat. Syarat pertama harus manusia, syarat kedua harus tidak berdosa sama sekali. Cari manusia banyak, cari yang tidak berdosa tidak ada. Di surga ada Tuhan Allah, tidak berdosa, tapi Tuhan Allah bukan manusia. Jadi bagaimana supaya ada manusia yang tidak berdosa? Tuhan Allah jadi manusia. Begitu Tuhan Allah jadi manusia, karena dia manusia, maka syarat kedua dipenuhi. Tapi karena dia Tuhan Allah, maka Tuhan Allah tidak berdosa, maka dia menjadi manusia yang tidak berdosa. Karena dia satu-satunya manusia tidak berdosa, maka dia satu-satunya yang layak menjadi juru selamat.
Setelah itu juru selamat itu naik di atas kayu salib dan membayar seluruh hutang dosa kita. Ya. Di atas kayu salib dia mengalami penderitaan rohani, terpisah dari Allah ketika dia bilang Eli, Eli lama sabachthani. Di atas kayu salib dia menderita kematian jasmani waktu dia bilang ya Bapa dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Dan di atas kayu salib dia menanggung hukuman neraka ketika dikatakan turun ke dalam kerajaan Allah. Kita lihat langkahnya itu haus di neraka. Di atas kayu salib Yesus bilang aku haus. Setelah semua itu Yesus bilang sudah selesai. Maksudnya hukuman dosa kita sudah diselesaikan. Hutang dosa kita sudah dibayar. Kalau hutang dosa kita sudah dibayar, Ibu, kalau ibu berhutang 1 miliar kepada saya, ibu tidak bisa bayar. Kalau datang juru selamat di sebelah ibu, itu juru selamat, dan juru selamatnya bayar 900 juta. Ibu masih berhutang? Ibu masih tanggung? Tanggung berapa? 100. Tapi ibu belum lolos. Tapi kalau juru selamatnya bilang saya sudah bayar lunas, sudah selesai, sudah beres, ibu masih tanggung? Waktu Yesus menebus kita, dia sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masih tanggung? Tidak. Kalau ada satu dosa saja yang kita harus tanggung, kita harus masuk neraka. Tapi karena dia sudah menanggung semuanya, tidak ada alasan orang percaya Yesus akan masuk neraka. Makanya hidup aku memberikan kepada kamu hidup yang kekal. Kamu tidak binasa, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya Yesus, ingat dia saat bisa masuk neraka. Ya, neraka itu tempat penderitaan, bukan tempat hiburan. Ada orang yang menderita sekarang saya tidak kuat itu saudara, kenapa? Di neraka sudah pasti hasil. Jangan guyonan tentang neraka. Ya, orang kaya ini menderita. Coba lihat Lukas 16 ayat 23. Dia menderita sengsara. Ayat 24. Kasihanilah aku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Engkau sangat menderita. Ayat 28. Tempat penderita api. Jadi neraka itu tempat penderitaan. Jangan sekali-kali coba masuk ke sana. Karena masuk ke sana tidak bisa keluar. Dan itu tempat penderitaan. Karena itulah, kalau itu tempat penderitaan dan saudara tidak punya kepastian keselamatan dan tahu-tahu malam ini mati, malam ini juga jiwa musuh neraka. Tapi kalau kamu punya dosa seperti kesaksian musuh terlalu, tahu-tahu malam ini mati, malam ini juga mendarat di surga. Jadi mau mendarat di surga, menyusul Lazarus atau menyusul orang lain. Banyak orang hidup hari ini hanya pikir dunia ini, lupa bahwa tiap saat bisa mati. Di suatu tempat ada sebuah pulau isinya, tapi di sebuah pulau yang lain tidak ada orang, hanya ada binatang buas. Di sini orang banyak, di sini binatang buas banyak. Tidak ada orang di sini. Satu hari ada seorang pelaut terdampar di pulau itu. Lalu dia lihat orang-orang bertanya, siapa pemimpin di sini? Siapa raja di sini? Orang-orang menjawab, tidak ada raja. Kenapa tidak ada raja? Soalnya ini pulau aneh. Aneh apa? Ini ada peraturan aneh. Siapa saja boleh jadi raja. Tapi jadi raja ada masa jabatan 7 tahun. Begitu lengser dari raja harus pindah ke pulau sebelah. Yang ada macan, ada buaya, ada ular, ada segala macam binatang buas. Jadi pernah ada orang jadi raja di sini senang-senang 7 tahun. Setelah lengser pindah ke pulau sebelah dan jadi mangsa dari binatang buas. Sejak itu tidak ada orang yang menjadi raja. Kalau mereka tanya kepada apa kau mau jadi raja? Tapi ingat, syaratnya hanya berkuasa 7 tahun. 7 tahun selanjutnya di pulau sebelah yang mengerikan. Kau mau jadi raja? Lalu pelaut itu yang kasih saya waktu berpikir.
Besok pagi orang tanya dia lagi, apakah mau jadi raja? Dia tanya, harus saya jadi raja? Saya perintah apa saja kalian ikut? Ya, tidak ada yang mau. Ya, tapi ingat, setelah 7 tahun kau harus tinggal di sana. Ya, tapi saya perintah apa tidak boleh ada yang mau. Semua itu. Ya, kalau itu saya terima menjadi raja. Maka dia berkuasa menjadi raja. Begitu menjadi raja, dia bilang, perintah pertama, kirim tentara ke pulau sebelah, bunuh semua binatang buas. Maka tentara pergi ke sebelah, bunuh semua binatang buas. Setelah itu perintah kedua, tolong bikin istana di sebelah lebih megah dari istana sekarang. Maka orang bekerja pergi bangun istana. Menjelang 7 tahun dia selesai. Orang pindahkan dayang-dayang dan pegawai-pegawai terbaik pindah di sana semua. Habislah masa zaman mereka 7 tahun. Dan kalau untuk muda dia harus pindah di sebelah. Dan dia pindah di sebelah yang nyaman. Sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri sebelah. Kenapa orang itu aman? Karena hidup di sini tapi otak tidak ada di sini. Hidup di sini tapi pikiran tidak ada di sini. Dia pikir panjang. Ini 7 tahun di sini. Tapi setelah 7 tahun bagaimana? Masih cari. Maka dipersiapkan sebelum kita. Ada banyak orang bodoh yang hidup 7 tahun di sini. Dan setelah itu menghadapi kebinasaan di sebelah. Banyak orang Kristen bodoh. Hidup di sini cari uang segala macam, cari karir, tapi dia lupa bahwa dia bisa mati dan mendarat neraka. Kalau kita pintar, hidup di sini sebentar, tapi pikir setiap saat bisa jadi almarhum, setiap kali ulang tahun makin pendek itu. Kalau begitu, apalagi sekarang juga mulai lama sudah asal sudah tinggal, mendekati dengan perlu persiapan. Seorang pengusaha pabrik merdeka naik lantai 5 dari merdeka, coba lihat di sana perkebunan, itu semua punya saya. Pendeta lihat di sana itu ada armada bis, itu punya saya. Pendeta di sana lihat itu ada perumahan-perumahan, itu punya saya. Pendeta lihat di sana itu ada sawah-sawah semua kuas, itu punya saya. Pendeta juga habis lihat di sini, dia balik lihat di sini, dia balik lihat di sini, dia balik lihat di sana. Lalu satu dia bertanya, di sana punya, di sana punya, di sana punya, di sana punya, terus bisa. Ya. Begitu. Jangan ambil resiko. Miliki Yesus sebagai juru selamat. Supaya mati kapanpun. Saya sudah terima Yesus, makanya saya yakin masuk surga. Mati kapan saja, mati di mana saja, dan mati dalam keadaan bagaimana. Biasa baca di Quran, telah meninggal dunia dengan tenang. Ya, saya ingat. Kalau sudah percaya Yesus, mau meninggal dunia dengan tenang, dengan tahun-tahun dan tetap masuk surga. Bisa ada orang meninggal dunia dengan tahun-tahun, ya. Kalau kita meninggal listrik, ya, jadi teman-teman dulu kan tidak peduli. Ya, kalau saudara sudah percaya Yesus, mati dengan cara apa saja, akan pergi Yesus. Amin. Dan kalau tidak punya Yesus, tiap saat bisa mati. Begitu. Yang sudah pernah terima Yesus secara pribadi itu saudara harus bersyukur, sudah terima keselamatan. Tapi sekian lama jadi orang Kristen ternyata belum pernah buka hati khusus bagi Yesus. Malam ini saudara harus buka bagi Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya berikan kesempatan masing-masing di dalam. Saudara adalah orang berdosa seperti saya. Kita harus mati dan bahkan mengalami kematian kekal di neraka. Tapi Allah sudah menyediakan juru selamat itu buat Yesus. Tiap saat kita bisa mati, dan tiap saat bisa masuk neraka, kecuali kita punya juru selamat. Kalau saudara sudah pernah punya Yesus sebagai juru selamat pribadi, kalian sudah bersyukur. Terima kasih karena anugerah keselamatan sudah Tuhan beri. Kalau saudara belum pernah buka hati, kami diundang Tuhan Yesus masuk.
Oleh sungguh-sungguh di dalam iman dan kepercayaan.